Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah bimbingan dan coaching tentang bimbingan karir dan bimbingan jabatan. Yang pertama ada pengertian. Pengertian bimbingan karir adalah proses yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengembangkan pemahaman mereka tentang diri sendiri, minat, nilai-nilai, keahlian, dan profesi pekerjaan. Ini juga melibatkan membantu individu dalam mengeksplorasi pilihan karir yang sesuai dengan profil mereka dan memberikan eh, dukungan dalam mencapai tujuan karir mereka. Bimbingan karir biasanya melibatkan pemberian saran, tes minat, dan kecenderungan, serta pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan karir. Kedua ada bimbingan jabatan. Bimbingan jabatan itu lebih terfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang spesifik untuk suatu jabatan atau peran pekerjaan. Melibatkan pemberian pelatihan, pembimbingan, dan dukungan kepada individu agar mereka bisa berhasil dalam peran atau jabatan mereka dalam kerjaan tersebut. Bimbingan jabatan bisa mencakup pelatihan teknis, peningkatan keterampilan, kepemimpinan, dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan tuntunan pekerjaan. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan eh, tujuannya tujuan utamanya adalah membantu individu memahami minat, bakat, nilai-nilai, dan kekuatan mereka serta bagaimana hal-hal tersebut dapat diarahkan ke dalam karir yang memuaskan. Membantu individu memahami dan merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan karir seperti pendidikan tambahan, pelatihan, atau pengalaman kerja. Mendorong refleksi diri dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk keberhasilan dalam karir yang diinginkan. Yang selanjutnya fokusnya eh, fokusnya lebih pada pengembangan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk keberhasilan dalam posisi jabatan tertentu. Membantu individu memahami ekspektasi, tanggung jawab, dan tuntunan dari posisi atau jabatan mereka, menyediakan dukungan dan mengidentifikasi area-area di mana individu perlu meningkatkan keterampilan atau pengetahuan mereka tentang keberhasilan dalam peran mereka. Yang terakhir ada memberikan bantuan dalam pengembangan rencana pengembangan pribadi yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam posisi jabatan tersebut. Yang selanjutnya ada metode. Yang pertama ada metode psikodinamik. Teori ini membahas tentang hubungan antara pengalaman dengan sikap, kemampuan, minat, dan faktor kepribadian lainnya yang ada pengaruhnya terhadap pemilihan pekerjaan atau jabatan seseorang. Yang kedua ada metode behavioral. Memilih dan memasuki suatu pekerjaan tertentu berbeda dengan satu dengan yang lainnya, dipengaruhi oleh faktor penunjang dan penghambat yang ada bersama dengan nama proses itu sendiri, pengalaman sosial, interaksi dengan orang lain, bakat, minat, aspirasi orang tua, hal yang mempengaruhi keputusan dan pemilihan pekerjaan. Yang ketiga ada metode kognitif yang dikembangkan oleh Holland. Teori ini menganggap bahwa suatu pemilihan jabatan adalah hasil dari interaksi antara hereditas dengan segala pengaruh kebudayaan serta kondisi intelektual, pelayanan, dan pengabdian. Yang keempat ada metode transendental. Konsep ini perkembangan jabat yaitu sehubungan dengan kematangan bekerja dan pentingnya konsep diri pada kemampuan pekerjaan, pola identifikasi dan peran metode yang dapat kontinuitas penyesuaian tingkat kehidupan, kemampuan bekerja.
Yang terakhir ada metode development career counseling. Memilih pekerjaan dan karir harus dipandang dari bagian perkembangan, pekerjaan, proses pengambilan keputusan. Terdapat dua periode, yakni periode antisipasi dan periode implementasi atau penyesuaian keputusan yang saling tergantung satu sama lain dan perkembangan pekerjaan identik dengan perkembangan diri yang ditinjau, pemasukan dan kemajuan yang dicapai dalam proses pendidikan pekerjaan yang ditempuh. Yang selanjutnya ada langkah-langkah. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan individu, membuat kesepakatan mengenai tujuan bimbingan, menganalisis minat, nilai, dan keterampilan individu, mengidentifikasi pilihan karir yang sesuai, pendampingan, pelatihan keterampilan, dan juga yang terakhir pemantauan dan evaluasi. Dan di sini ada perbedaan antara bimbingan karir dan juga bimbingan jabatan, yaitu bimbingan jabatan menekankan pada keputusan yang menentukan pekerjaan tertentu, sedangkan bimbingan karir menitik beratkan pada perencanaan kehidupan seseorang dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dengan lingkungannya agar ia memperoleh pandangan yang lebih luas tentang pengaruh dan dari segala peranan positif yang layak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon dikoreksi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.